أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyak nikmat Allah yang kita terima. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang zikir. Banyak masalah yang kita hadapi, terutama ketika kita berbeda dalam hal hukum berzikir. Di antaranya yang sering terjadi maka di Bekasi sampai ribut dan berkelahi gara-gara setelah sholat ada orang tidak setuju berzikir berjamaah. Kemudian yang satu mengatakan tidak boleh, ini bid'ah, dolar, tina. Yang satu lagi, kalau saya di neraka, kalau itu saya mau hubungi kamu. Nah ini hubungi. Daripada ke neraka menghubungi kamu, saya hubungi dulu. Akhirnya ribut dan berkelahi. Namun kita akan lihat dalam kondisi fikih bagaimana hukum-hukum pendapat para ulama tentang masalah-masalah seputar zikir. Ada lima pokok. Pertama, hukum berzikir jelas tidak. Zikir disunahkan di setiap waktu kecuali waktu yang dilarang seperti buang hajat dan khutbah. Kalau khutbah Jumat jelas kita dengarkan khutbah. Dilarang berzikir. Zikir saja dilarang, apalagi tidur. Nah, kita baru bangun atau mungkin sebagian besar jamaah baru bangun kalau sudah disebut Allahumma fir lil muslimin wal muslimat itu baru bergerak. Ketika buang hajat sama tidak boleh kemudian Allah menyuruh kita berzikir di berbagai ayat dan hadis. Begitu. Fatwa bikul kathirah itu jelas. Zikir dalam sholat seperti takbiratul ihram, membaca Quran, azan, qomat, menjawab salam, membaca bismillah ketika menyembelih, subhanallah, membaca bismillah ketika makan. Ada hal menarik dalam hal membaca bismillah ketika makan. Kadang kita tidak menyadari Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal-hal yang baik di balik perintah, namun terkadang kita merasa diperintah merasa berat, dilarang merasa berat. Akhirnya diperintah dan dilaksanakan, dilarang dilanggar karena tidak melihat fadilah atau faidah dari yang diperintah. Sebagai contoh, saya waktu itu agak kebingungan karena keponakan mau pegang kunci, jadi setiap masuk kamar melihat ini. Terus saya tanya kepada beberapa ustaz, ada yang bilang begini, saya pernah mengalami hal tersebut, ada pernah ditanya seperti itu. Saya jawab begini, anaknya disuruh membaca bismillah setiap makan. Kenapa? Karena jin yang ada dalam badan tersebut ikut makan beserta makanan yang tidak dibacakan bismillah. Kemudian kalau terus-terusan dibacakan bismillah, dia akan kelaparan, paling antara dua, mati dan keluar dari tubuh atau kabur. Ternyata membaca bismillah sendiri melindungi kita dari hal-hal seperti mereka berzikir. Ada yang menarik lagi, orang memuji tidak berzikir. Jadi dua orang sahabat malu kalau waktu itu tidak ada kamar mandi di rumah-rumah, tidak ada kamar mandi umum bareng. Ketika dua orang sahabat sedang mandi, yang satu lagi melihat
fisik dari temannya itu bagus sekali, langsung memuji tanpa mengucapkan subhanallah. Akhirnya satu pingsan kena al-ain. Ketika dibawa ke Rasulullah, Rasulullah tahu kamu tadi memuji temanmu ya, kamu tidak pakai subhanallah ya, kamu tidak masya Allah ya. Kata Rasulullah, kalau memuji pakai masya Allah, subhanallah, bisa terjadi, bisa kena al-ain. Al-ain itu sedang anak kecil kita puji badannya gemuk sekali, bisa jadi besok jadi sakit. Kenapa? Harusnya subhanallah, gemuk sekali anak ini, masya Allah, anak ini pintar sekali. Jadi berpikir dalam segala situasi. Ada yang namanya al-ain. Al-ain itu lebih keras dari sihir. Boleh pikir yang haram, khutbah Jumat, berpikir dengan kalimat yang mengandung kemusyrikan. Nah, ini bisa terjadi meruqyah orang sakit dengan membaca sesuatu tidak dipahami apa yang dibaca. Nah, masalah kenapa? Karena Rasulullah ketika ditanya sahabat, Rasulullah, kami mengobati si fulan dengan ruqyah, bacakan dulu kepada saya ruqyahnya seperti apa. Jangan-jangan terdapat sesuatu yang musyrik. Dan memang dalam bacaan doa, saya pernah mengalami diberi doa ketika dibaca, maklum waktu itu sedang semangatnya belajar bahasa Arab, seluruh kata saya cari artinya. Setelah cari di kamus tidak ada artinya. Saya tanya kepada yang menulis doa, ini nggak ada artinya. Memang itu ditulis berdasarkan hitung-hitungan huruf dan tidak bisa dipahami dengan kata. Kalau begitu nggak mau ya. Karena doa zikir itu harus kita paham. Ini contoh sahabat waktu itu mengucapkan zikir dan dilarang. Assalamualaikum, kata Rasulullah, bukan assalamu Allah. Allah itu assalam, tidak boleh doakan assalamu Allah. Maka Allahumma antas salam, minkas salam, wa ya yaumul salam. Itu kan mendoakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu rahimahullah, tingkat kalau ada zikir dalam hadis ini, zikir lebih afdal dari jihad. Ala ukhbirukum bi fadli amalikum wa azkaha inda amalikum wa arfa'iha fi darajatikum. Disebutkan jihad kalah dengan zikir. Oh, ini kadang kalau begitu bukan jihad yang paling hebat, kecuali orang yang berangkat ke medan jihad dengan harta dan jiwanya, pulang nggak ada apa-apa, hartanya hilang atau juga jiwanya dia meninggal di medan perang, itu lebih baik banget. Jadi dalam hadis ini zikir lebih afdal daripada jihad. Kemudian ini memang ada pertanyaan, apakah zikir lebih afdal dari jihad? Rasulullah SAW ditanya, manusia mana yang paling afdal? Ia menjawab, seorang mukmin berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Bagaimana menggabungkan hadis ini dengan hadis zikir? Tadi hadis mengatakan zikir lebih afdal dari jihad. Hadis ini mengatakan seorang mukmin berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Bagaimana menggabungkan hadis pertama yang mengatakan zikir lebih afdal, hadis kedua yang mengatakan jihad lebih afdal? Para ulama mengatakan zikir syarat sebuah amal menjadi sempurna. Salat ada zikirnya, ketika saum ada zikirnya, ketika haji ada zikirnya, semuanya ada zikir. Barang siapa beramal dengan zikir, barang siapa beramal dan tidak diikuti dengan zikir, dalam hati amalan tersebut tidak sempurna. Dari sini zikir menjadi amalan paling afdal. Jihad paling afdal yang paling banyak zikirnya. Saum yang paling afdal yang paling banyak zikirnya. Haji yang paling afdal yang paling banyak zikirnya. Ya maklum nanti kita akan saum kurang dari 2 bulan. Apa yang sering terjadi? Banyak yang bisa menahan hal-hal yang membatalkan saum,
tapi banyak yang tidak bisa menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa kita bisa makan minum selesai, tidak makan tidak minum selesai. Tapi yang menahan membatalkan pahala puasa, nah ini sering gugur. Puasanya sah, pahalanya nggak ada. Kenapa? Gugur. Oleh karena itu memperbanyak berzikir di bulan puasa daripada melakukan hal-hal yang menghancurkan pahala puasa. Oleh karena itu hadirin Allah, jadi di sini zikir nempel di mana-mana. Kalau jihad nggak nempel di mana-mana, maka disebut paling afdal. Jadi jihad terbaik yang paling zikir. Maka ketika berperang pun Allah mengatakan fadhkurullah wa baida fi fadhkurullah. Kita disuruh berzikir ketika dalam keadaan berhadapan dengan musuh. Dan memang Allah, ini kesimpulannya amalan apapun yang terbaik adalah yang paling banyak zikirnya. Ada hadis daripada bagaimana saja. Mufarridun mendahului kalian. Sahabat bertanya, apa mufarridun? Beliau Rasul menjawab, orang yang banyak zikirnya, baik laki-laki atau perempuan. Nah ini sedikit masalah ketika ada orang yang memperbanyak zikir, tapi diberi hukum alih-alih mendapat pahala justru ke neraka. Sebagai contoh, ada orang tidak memandang zikir berjamaah seperti tadi, tidak boleh sendiri-sendiri. Rasulullah tidak melakukan masalah. Disuruh berzikir oleh Allah, disuruh berzikir oleh Rasulullah. Tapi kalau mau berzikir, kadang-kadang sebagai contoh lain, angkat jenazah ke kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada satu hari saya menghadiri juga prosesi pemakaman yang melarang zikir ketika mengangkat mayit ke kubur. Apa yang terjadi? Yang hadir waktu itu tidak ada yang zikir, yang kemudian pada main HP dan BBM. Saya bilang pantas ada yang mengatakan daripada ngobrol yang tidak sudah zikir saja, lebih bisa mengambil pelajaran dari kematian sesuatu. Mayit di hadapan, BBM di tangannya, ada apa? Parah kan? Tapi nah, ketika penguburan sama, oleh itu ketika ditanya kenapa Anda berzikir ketika mengangkat mayit daripada melantur sana kemari, kita kondisikan bahwa kita berzikir kepada Allah. Kenapa ada yang meninggal? Pelajaran bisa kita ambil bahwa kita pun akan seperti orang tersebut yang sudah meninggal. Nah, kemudian Allah mengecam munafik yang berzikir sedikit ketika sholat. Allah Ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka malas-malas. Yu'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Mereka bermaksud dia di hadapan manusia dan tidak berzikir kecuali sedikit. Jadi sholat zikirnya sedikit, munafik. Oleh Allah ila qalila. Ini masalah. Sholat tapi malas, sholat tapi ingin terpuji. Subhanallah. Dan subhanallah, Allah di zaman Rasulullah ada seorang munafik, sholatnya itu datang ke masjid lebih dulu dan pas di belakang Rasulullah sholat. Tapi munafik, yaitu Abu bin Ubaid. Kalau Rasulullah datang dia berdiri, kemudian memberitahu kepada semua orang bahwa ada Rasulullah, itu dulu. Tapi hebatnya sholat dia selalu di saf pertama. Tapi munafik. Bagaimana? Munafik karena ketika Rasulullah berperang melawan Bani Nadir, kaum munafik mendukung musuh Rasulullah untuk mengalahkan Rasulullah. Sholatnya bersama Rasulullah, kalau perang melawan Rasulullah, nah ini masalah. Nah itu munafik sholatnya juga hanya sekedar riak. Jadi zikir, sedikit berzikir di antara cara ciri orang munafik. Allah, ibadah apapun disyariatkan untuk berzikir kepada Allah. Jadi ada fenomena seorang ustaz mengatakan
Al-Ustaz di Mesir Muhammad Al-Ghazali menulis tulisan berpikir kan mengingat. Tapi yang sering terjadi semakin berpikir lupa sama Allah. Maka tulis ini pikir apa lupa? Pikir kan ingat. Oleh karena itu berpikir itu ingat Allah. Maka setelah berpikir bukan tenang. Setelah berpikir itu apa? Memang ada pikiran termainul qulub. Tapi setelah berpikir itu kita tambah ingat kepada Allah, tambah takut melakukan larangannya, tambah semangat melakukan perintahnya. Setelah berpikir, bukan sebaliknya. Setelah berpikir justru maksiat jalan. Kenapa? Pikirnya tidak ingat kepada Allah. Karena itu seluruh ibadah disyariatkan dan tujuan agar berpikir agar kita ingat kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, innani Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat. Jadi hadirin Allah, sering terjadi salatnya dilaksanakan, tapi kalau dalam kehidupan tidak mau mewarnai kehidupannya dengan Allah. Sesungguhnya zikir membuat kita ingat kepada Allah. Maka kita perlu mewarnai kehidupan dengan Allah. Dalam ayat disebutkan sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibghan wa nahnu lahu amilun. Kita mewarnai kehidupan dengan Allah. Kenapa? Kita ibadah kepada Allah. Wa nahnu lahu amilun. Yang sering terjadi berpikir ingat kepada Allah, tapi kehidupan tidak diwarnai dengan Allah. Ya maaf, seperti para artis yang menjual aurat tapi umrohnya sama. Rizkinya diambil dari hal maksiat, kemudian pikir kepada Allah. Tidak ada pikirnya. Penyanyi dangdut yang sering seronok pergi umroh, setelah umroh langsung ke konser dangdut dengan pikir yang tidak menghasilkan. Di sini juga innama yadhikru Allah bi dzikrillah azza wa jalla wa shalah wa qiraatul Quran. Masjid itu untuk berpikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Jadi berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi yang sering terjadi zikirnya rajin, akan tetapi tingkah lakunya tidak diwarnai dengan Allah. Ini semua Allah selalu bersama kita. Yang tadi Bismillah di mana-mana, mungkin cerita yang sangat masyhur hanya sekedar Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ketika ada yang mendolimi, akan mendolimi, justru Bismillah melindungi dia. Jadi orang ini selalu Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dalam kitab Uqudul Jen, seorang istri selalu mulai Bismillah, Bismillah ketika suaminya ini segala Bismillah. Akhirnya ketika dia akan mengambil sesuatu di tempat diisi dengan lepahnya, ketika Bismillah justru dia tidak terkena bahaya apa-apa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah ini masalahnya. Allah mengingat orang yang berpikir, sebaliknya Allah merupakan orang yang melupa. Jadi lawannya berpikir bisniah. Oleh itu dalam surat Al-Hasyr sekarang ittaqullah, lawan katanya wala takunu kalladzina nasullah. Jadi lawannya dzikrullah, lupa kepada Allah. Lu ingat Allah dijaga, tidak ingat diri. Bagaimana? Ya mau kita sering mendengar, apalagi sekarang informasi luas, kecelakaan di mana-mana. Salah satu yang melindungi kita apa? Dzikrullah. Salah satu fadilah membaca ayat kursi setelah sholat apa? Melindungi kita dari sholat ke sholat. Salah satu fadilah berzikir di pagi hari melindungi kita dari sore hari. Zikir lagi sore hari melindungi pagi hari. Banyak hal sekarang yang tidak bisa kita perhatikan. Kemarin subhanallah, paman istri pagi-pagi biasa bekerja karena usahanya itu mau menyewakan tenda. Dia pasang tenda, dia makan dulu, selesai makan mau pulang, mobil sudah siap. Kebetulan dia butuh karung, nyari-nyari karung, jatuh, meninggal. Nah, ada tuh. Kalau kita dalam keadaan berpikir, meninggal dalam keadaan
yang menarik adalah bahwa ketika berdiskusi selalu banyak orang yang meninggal mendadak. Memang ciri-ciri kiamat banyak yang meninggal mendadak. Cuma yang penting jangan sampai diakhiri hidup ini dengan manusia. Kalau kita berpikir, ingat sekali satu hari saya dikumpulkan oleh seorang ustaz di Sudan. Dia hanya bagi waktu itu dia bagi tasbih. Kemudian di papan tulis dia tulis kalimat satu saja, al-zikru dalam bahasa Arab, buat besar-besar. Kenapa saya tulis besar? Kata dia, supaya kalian ingat kemanapun kalian pernah saya ajarkan untuk berzikir. Dibagi tasbih. Kemudian dia mengatakan silahkan duduk dengan diri masing-masing dan bertasbih selama 10 menit. Kita bikin 10 menit masing-masing pen. Berapa kamu dapat? Ada yang 1000, ada yang 500, ada yang 300. Coba bayangkan 10 menit bisa ribuan zikir. Bagaimana kalau kita lagi nunggu mobil zikir, lagi nunggu antrian pasien zikir, lagi ngapain zikir. Juga dalam mobil zikir. Kenapa? Kalau ada apa-apa kita pun meninggal dalam keadaan zikir. Yang repot di mobil membuka atau menyetel sesuatu lagu misalkan, ketika ada apa-apa terjadi ditakdir justru yang keluar bukan la ilaha illallah. Pernah terjadi orang kecelakaan ketika ditakdir bukan la ilaha illallah, yang keluar bahasa Inggris terus. Ternyata lirik lagu dari Michael Jackson. Olehnya itu lebih baik lewat zikir dan berzikir dan berzikir. Ini saya sering mengucapkan tidak ada yang namanya gelas itu kosong. Yang ada adalah gelas yang diisi air atau gelas yang diisi udara. Tidak ada yang namanya hati itu kosong. Yang ada hati yang kita isi dengan Allah melalui zikir, atau hati yang kita biarkan kosong diisi syaitan. Maka tidak dipikir, setan otomatis mengisi hati. Innalladzina taqu idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idahum. Jadi kalau merasa digoda setan langsung berpikir, maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahan. Yang repot berbuat salah tanpa sadar salah. Oleh karena itu tidak bisa bertaubat orang nggak merasa salah. Tapi yang baik adalah berbuat salah, berzikir, sadar dengan kesalahan, kemudian bertaubat atas kesalahan. Di sini seluruh yang dilahirkan pasti digoda syaitan. Kemudian pada akal Allah khanasa. Kalau dia sudah berakal dan balik, kemudian berpikir kepada Allah, khanasa. Apa khanasa? Setannya menjadi menjauh. Kalau lupa digoda. Jadi selama kita ingat tidak digoda. Oleh karena itu sifat syaitan dalam surat An-Nas adalah al-khannas. Apa itu khannas? Kalau kita berpikir dia kabur. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia berlindung dari syaitan yang tidak terlihat. Saya kira ya kalau tidak terlihat kurang pas ya. Khannas itu adalah kalau kita berpikir dia kabur. Misalnya waswas khannas. Nah, kemudian ada yang ngomong jelas di sini Pak Al-Ustaz lewat saya. Ini dalam Quran sebuah hadis sahih, perbandingan orang yang berpikir dengan tidak seperti yang hidup dan mati. Ibadah termudah, padahal dia adalah ibadah paling agung, paling afdal dan mulia, yaitu sekarang kita berpikir, berpikir disuruh umum. Ada dua konsep. Konsep pertama, cara berpikir harus seperti yang pernah Rasulullah lakukan. Maka konsep ini akan melihat cara berpikir baru, semuanya tidak boleh. Kalau tidak disebut bid'ah. Yang kedua, cara berpikir terserah. Kalau Rasulullah nyuruh berpikir, Allah nyuruh berpikir kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja.
Jadi dalam usul fikih disebutkan bahwa am itu fikul fil hal itu mencakup 3 cara, di mana, dan kapan, waktu, cara, kemudian tempat. Nah, bagi yang mengatakan segala yang tidak dilakukan Rasulullah adalah tidak boleh, terutama dalam ibadah, maka tadi kasusnya setelah berjamaah berzikir, setelah sholat, kan tidak pernah berzikir berjamaah, nggak boleh, haram, bid'ah. Yang kedua, kan tidak disuruh, caranya terserah kita. Kadang terdapat ayat hadis menyuruh kalau kita saum, kita beribadah, caranya terserah kita. Ternyata yang membid'ahkan pun, jadi ada yang sering membid'ahkan. Zikir setelah sholat, bid'ah, barang bid'ah. Tapi yang menarik, di Mesir, saudara kita yang sering membid'ahkan, ketika ditanya, kenapa Anda mendukung penggulingan Presiden Al-Mursi, Muhammad Mursi? Jawaban mereka begitu, ini sering membid'ahkan, partai Nur. Jawaban mereka, kami sebelum memutuskan, kami sudah beristikharah berjamaah. Kenapa? Rasulullah tidak pernah istikharah berjamaah. Mereka istikharah berjamaah. Yang sering membid'ahkan pun dengan konsepnya pun kena bid'ah. Kan nggak ada istikharah berjamaah. Yang kedua, bid'ahnya di mana? Kalau dalam hal yang haram atau wajib, ya nggak ada istikharah. Maka tidak usah sungguh istikharah. Istikharah itu yang kita nggak tahu gimana baik atau misalnya. Kalau sholat pasti baik, kalau dilarang pasti jelek. Nah ini subhanallah yang sering membid'ahkan juga. Orang lain bid'ah terus, dia sendiri bikin bid'ah. Berarti konsepnya nggak benar. Ini menarik. Salat duha berjamaah dikritik habis-habisan. Mereka melakukan lebih parah lagi, istikharah berjamaah, tapi merasa bahwa itu bid'ah. Jadi bid'ah adalah yang kami lakukan tidak bid'ah, yang orang lain lakukan bid'ah. Kan tidak benar terus. Ada contoh, ini cara berpikir ada dengan lisan, dengan hati. Namun yang paling baik zikir itu dilakukan dengan lisan, diikuti artinya dengan hati, terdengar oleh. Maka ketika sholat akan sangat berbeda ketika kita sholat bacaan zikir kemudian terdengar oleh telinga, dengan ketika sholat kita baca tidak terdengar telinga atau hanya sekedar menggerakkan. Dan yang tidak boleh, mulut tidak bergerak, harus bergerak. Tapi kalau kita melakukan zikir terdengar oleh telinga, kita sendiri ini bergerak, hati memiliki makna, itu khusyuk. Nah, dengan zikir seperti ini, kalau juga zikir dalam hati pun jadi cukup bergerak sepertinya. Namun yang lebih baik adalah bibir bergerak, telinga mendengar, arti diikuti oleh hati. Ini masalahnya, boleh nggak zikir dengan hati? Apabila dilakukan dalam syarat, maka syaratnya tidak sah. Zikir dengan lisan dan hati lebih baik dari zikir dengan lisan saja atau dengan hati saja. Jadi kalau dalam sholat, mulut harus bergerak mengikuti ucapan, kemudian hati juga. Ini singkat saja, membaca Al-Quran. Saya kan boleh memberi contoh membaca Al-Quran. Mana yang lebih baik? Membaca Al-Quran dengan suara atau membaca Al-Quran dengan hati saja? Kok membaca Al-Quran tidak pakai hati? Karena sebagian orang yang memahami arti ayat Al-Quran akan terganggu memahami mana ketika membaca dengan keras. Kenapa masalahnya? Membaca Al-Quran dengan suara sibuk dengan tajwid. Kalau ingin dapat makna, biasanya dapat suara oh ini maknanya, kecuali yang sudah sering mengulang dan hafal itu baru bisa menggabungkan antara suara dan makna. Maka ini bertanya, mana yang dia hafal? Apakah berpikir dengan suara atau tidak? Ya, sebetulnya lihat situasi. Kalau memang membaca
dengan tidak dengan suara terganggu oleh syaitan, karena lebih baik kalau memang membaca tidak dengan suara lebih bisa memahami makna, lebih baik tidak pakai suara. Jadi kemudian bacaan zikir ada dua, ada yang mahfuz, ada yang tidak mahfuz. Nah ini apa maksud? Terdapat riwayat hadis dari Rasulullah. Apa yang tidak maksud dibuat oleh manusia biasa selain Rasulullah. Yang jadi masalah nanti di bulan puasa ada orang mengatakan ketika mau buka puasa kita baca Allahumma rasulullah wa bima amantu wa anta akratu. Gak boleh zikir tidak terdapat riwayat dari Rasulullah. Ini masalah. Yang boleh sesuai dengan hadis saja. Ini masalah. Padahal dalam hukumnya bacaan zikir itu ada dua. Pertama yang mahfuz, kedua yang dibuat oleh manusia. Bagaimana? Ini yang mahfuz, tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Yang tidak mahfuz, sebetulnya apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja selama memang tidak ada yang mahfuz atau berbarengan dengan yang mahfuz. Doa makan bismillah, nggak boleh yang lain. Bismillah sama ar-Rahman juga nggak boleh, karena hadisnya cuma bismillah. Nanti kalau diikuti mereka sendiri akan melanggar hadis. Maka dilarang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak boleh. Yang sunnah bismillah saja. Namun hari hari Sabtu ketika pengajian ada Ustaz, maaf kalau ada mayit yang mau disolatkan berjudul saya. Ketika itu saya lihat yang membawanya yang tidak biasa melarang segala sesuatu tak boleh kecuali yang diriwayatkan. Oke. Jadi saya jadi imam, selesai sholat mereka ingin minta doa. Saya nggak mau minta ada doa. Jalan. Kenapa? Tidak ada riwayat Rasulullah doa. Kan riwayat cuma sholat doang, sholat selesai. Sebelumnya nggak ada sambutan, nggak ada apa-apa. Setelahnya nggak ada apa-apa. Ampun kalian lihat sama lain nggak ada. Karena memang konsepnya bukan sholat tidak dilakukan tidak boleh. Namun yang menarik ketika selesai sebagai jenazah mereka ingin meminta doa, didoakan nggak ada. Naik ambulans. Kadang-kadang jadi tidak selamanya tidak dilakukan dengan haram dan itu banyak. Jadi di sini dikira doa yang maksud yang diriwayatkan dari Rasulullah yang bagus dan tidak selamanya harus maksud. Silahkan berdoa selama doanya baik. Silahkan berzikir selama zikirnya tidak mengandung syirik. Kan kaidah dari Rasulullah itu satu saja dengan maknanya tidak mengandung kesyirikan. Silahkan. Apa zikir yang paling afdal? Jelas baca Quran. Maka ketika tawaf yang lain pada sibuk pegang kecil itu, ada teman baca Quran boleh membaca. Barang siapa sibuk berdiri dengan Al-Quran sehingga ia lupa berdoa kepadaku, aku akan memberi hal yang paling baik yang diberikan kepada orang yang meminta, terutama kalau Allah dibanding yang lain seperti keutamaan Allah dibanding dengan hamba-Nya. Ini kalam Allah berarti perbandingannya antara Allah dan hamba. Maka disebutkan di situ ada orang baca Quran terus lupa berdoa, maka Allah akan memberikan lebih baik dari yang pernah berdoa. Baca Quran. Subhanallah, dulu orang tua kita keseringan baca Quran nggak sengaja hafal. 3 hari hafal. Tahu-tahu meninggal udah hafal semua. Jadi untuk Quran nggak usah dihafal, baca seringan. Kalau mau baca, kalau mau hafal satu surat pendek, nggak usah. Kalau susah menghafal, nggak usah dihafal. Dibaca aja berulang-ulang. Ambil tasbih, baca 100 kali, hafal sendiri. Jadi yang paling afdal adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita lewat ini karena waktu. Kalau zikir yang afdal menurut situasi sesuai yang diajarkan. Misalkan pagi hari zikirnya ini itu lebih afdal.
Setelah subuh zikirnya ini, itu yang lebih afdal. Sebelum makan zikirnya ini, itu yang lebih afdal. Jadi ada zikir-zikir yang situasi khusus, maka dalam situasi-situasi tersebut zikir yang disebutkan oleh Rasulullah lebih afdal. Lebih afdal. Setelah sholat, apakah Quran atau zikir yang diajarkan? Zikir yang diajarkan. Mau dirangkai saudara. Yang menarik ada fenomena wirid. Jadi wirid itu berjanji untuk melakukan zikir dengan jumlah tertentu, namanya wirid. Di sekarang ada namanya odol, one day one juice, yang mengatakan bid'ah. Subhanallah. Itu perwujudan dari yang bernama wirid. Wirid itu apa? Misalkan saya berjanji setiap hari 1 juz, itu wirid. Wirid Quran. Saya berjanji setiap sholat sekian baca, wirid. Oleh karena biasanya kenapa pakai wirid? Karena manusia kalau tidak diprogram nggak mau. Jadi ada orang sholat, saya tidak punya waktu untuk baca Quran. Sebetulnya bukan tidak punya waktu, tidak diprogram. Apa itu program? Wirid. Jadi wirid 1 juz 1 hari wirid. Mungkin saya tanya kepada yang sufi, kenapa sih kalian melakukan bayat kepada saya? Itu sebetulnya kata dia, bayat bukan bayat kepada saya, bayat berzikir dengan jumlah tertentu disebut wirid. Namun yang jadi masalah di Indonesia, rajin wirid, rajin zikir, setelah itu buka pengobatan alternatif. Kenapa? Jangan sampai berniat ibadah kepada Allah dengan tujuan mendapat ilmu-ilmu tertentu. Ini masalah. Saya sering mengatakan Rasulullah SAW mengobati orang tapi tidak pernah membuka pengobatan alternatif. Zikir dengan yang tidak maksud, sebenarnya zikir mutlak boleh-boleh saja. Jadi salah satu boleh saja, tapi yang dari maksud lebih baik. Jadi silakan saja membuat doa-doa tertentu yang tidak zikir-zikir tertentu yang tidak baca. Ini singkat saja. Silakan kalau ada zikir yang dibuat oleh siapa saja silakan. Memang yang lebih afdal, yang lebih maksud dari Rasul. Ini sedikit, tadi sedikit sudah selesai. Apa hukumnya misalkan menambah sayyidina? Kan Rasulullah tidak pernah sayyidina. Orang sekarang ada sayyidina. Maka hukumnya dilihat apa hukumnya menambah zikir yang maksud. Yang pernah saya sebutkan, ada seorang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya nambah ta'ala? Jangan sampai dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi tambah ta'ala wabarakatuh. Karena yang menjawab tidak mau pakai ta'ala, akhirnya dia tambah lagi tambah ta'ala wabarakatuh. Kemudian yang lain menjawab lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pakai ta'ala atau tidak pakai ta'ala wabarakatuh. Iya. Apa hukumnya menambah seperti itu? Ini menambah zikir yang disyariatkan dalam sebuah sebab dibolehkan dengan syarat berikut ini. Makna zikir tersebut benar, tidak mengakui kekurangan, tidak diketahui bahwa Allah menghendaki zikir tersebut dengan lafaznya tanpa ditambah, maknanya sesuai dengan yang maksud, tambahan dengan sesuai yang tambahan dengan sesuai yang disebutkan lagi. Kenapa azan tidak ada tambahan? Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah kan ada. Kenapa syahadat tidak ada tambahan? Karena ada indikasi tidak boleh ditambah. Kenapa Ibnu Umar nambah zikir ketika talbiyah? Karena tidak ada indikasi dilarang. Oleh karena itu bagaimana hukum menambah? Sederhana. Kalau tidak ada indikasi tidak boleh ditambah, maka tidak boleh. Kalau tidak ada indikasi tidak boleh ditambah, boleh. Yang jadi masalah apakah sayyidina termasuk yang boleh ditambah? Satu bilang nggak boleh, satu bilang boleh. Maka ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Namun Ibnu Taimiyah saya lihat mengatakan dalam pembukaannya buku Majmu'ul Fatawa pakai sayyidina, berarti pakai sayyidina boleh di luar sholat menurut Ibnu Taimiyah. Di dalam sholat boleh tidak pakai sayyidina. Ini zikir tambahan di rumah. Labbaik, labbaik, sa'daik, wa sa'daik, wa labbaik biadaik, labbaik.
Dan yang menarik lagi, para sahabat membuat sigok sholawat tidak sesuai dengan Rasul. Oleh karena itu menambah zikir sebetulnya boleh saja selama tidak ada isyarat, tidak boleh ditambah. Ada yang melarang, namun saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini karena ini ada panjang. Bagaimana ini hukum mengeraskan zikir, yang kayak tadi dipimpin oleh imamnya. Kemudian bagaimana berkumpul dengan zikir, pada dasarnya yang mengatakan tidak boleh dengan prinsip tidak dilakukan Rasulullah, yang mengatakan boleh dengan prinsip selama baik dan tidak ada larangan, lakukan saja. Yang menarik, ketika imamnya tidak berzikir dengan baik, makmumnya nggak pernah bisa berzikir. Maka Imam Syafi'i jalan tangannya selama bermaksud mengajarkan zikir berjamaah dan keras, silahkan saja. Yang terjadi di kita ini udah nggak ngerti apa yang dibaca, bahasa Arabnya nggak terlalu paham, dilarang berzikir bareng, akhirnya nggak ada yang berzikir. Maka Saudara bin Ilham marah sekali ketika disebutkan bahwa zikir berjamaah seperti itu, marah gitu. Jadi masalahnya adalah beda konsep. Kalau alam soal mungkin ini yang disampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kita. Yang jelas ada yang kita berzikir kepada Allah bukan untuk mencapai satu ilmu atau yang lainnya, tapi kita berzikir kepada Allah agar kita selalu bisa taat kepada Allah dalam keseharian kita, daripada hal-hal yang tidak baik itu baik kita berzikir. Kalau tidak, kita bisa menjamin bahwa kita meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah. Allahu a'lam. Apakah ada sesi pertanyaan? Silakan kalau bertanya, monggo. Katanya ada orang berzikir sampai hitungan 1.500. Zikir itu kan sebenarnya mengingat Allah. Yang penting kuantitasnya atau kualitasnya. Kalau saya walaupun imam cepat katanya, saya tetap kayak pelan gitu. Karena menurut penilaian saya, kelemahan umat Islam itu karena tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang dia artikan. Mereka nggak ngerti apa itu Al-Quran karena mereka terbiasa dengan bahasa Arabnya. Begitu kira-kira sudah mengembangkan orang-orang Muslim itu agak menyimpang dari Al-Quran. Itu tidak mengerti apakah kuantitasnya penting atau kualitasnya. Itu dia tahu bahkan menipu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat kedua dalam hal ini yang paling baik adalah secara kualitas dan kuantitas. Dan kenapa dia targetkan 1.000? Kadang-kadang kalau tidak ditarget seadanya saja. Yang kedua, kalau memang tidak masalah kualitas kuantitas, memang dalam hal ketika disebut berzikirkan dengan banyak, sebetulnya dua sisi disebutkan, yaitu kualitas dan kuantitas. Silakan memperbanyak zikir, dan tidak ada wacana waktu itu ketika ayat turun bahwa ada orang berzikir tidak ngerti. Maka Imam Syafi'i pernah mensyaratkan khutbah Jumat wajib pakai bahasa Arab. Mungkin bagi Imam Syafi'i tidak pernah terlintas dalam benaknya ada orang Muslim nggak tahu bahasa Arab. Kenapa? Islam masuk ke Mesir, bahasa Mesir habis. Islam masuk Jazair habis bahasa azam yang Amazigiyah itu habis. Kemudian masuk Maroko berubah jadi bahasa Arab. Masuk ke Mali, masuk ke bahasa Arab, menguasai daerah-daerah tersebut. Pakistan tulisannya bahasa Arab. Yang menarik masuk ke Indonesia, Islamnya masuk, dulu pernah juga Arabnya masuk, tapi sekarang Arabnya sudah pindah. Emang ini jadi masalah. Seharusnya Islam masuk itu bersama bahasanya. Yang kita rasakan tidak berbahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab, sering banyak permasalahan dalam beribadah. Akhirnya kita hanya percaya dengan tulisannya tanpa orang. Oleh karena itu Quran yang dibaca di Indonesia biasanya terjauhkan dari maknanya. Akhirnya bagaimana mencintai Quran? Menulis Al-Quran. Bagaimana mencintai Al-Quran? Akhirnya lomba mengangkat kaligrafi Al-Quran. Sebetulnya memang itu baik, namun harus dikembangkan menjadi memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran.
Memang benar, kita ini agak aneh kondisinya. Islam yang masuk ke Indonesia, bahasa Arabnya ketinggalan. Allah. Mungkin yang lain Allah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bab ini membuat kita ingat kepada Allah, turun karena masuk berpikir adalah mengingat, bukan menjadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.